Halo teman-teman, salam petani sawit Indonesia. Kembali lagi di channel kita, channel YouTube Sawit dari Nol, teman-teman. Yang saat ini kita akan berbagi edukasi lah, teman-teman, mengenai cara pembibitan sawit kita, teman-teman, yaitu pembibitan kelapa sawit kita atau kecambah sawit yang sudah kita pesan dengan pembibitan mandiri seadanya, teman-teman, atau ya biasanya kita lakukan skala kita pribadi lah, mandiri, teman-teman. Jadi ini kita lakukan pembibitan untuk skala mandiri, teman-teman. Kalau dibandingkan dengan skala teman-teman yang melakukan pembibitan atau pembibitan resmi, ya jangan dibandingkan, teman-teman. Ini kita bandingkan, ya, kita melakukan pembibitan mandiri, teman-teman. Ini untuk yang kita lakukan pembibitan sekarang yaitu kecambah dari PPKS 239, teman-teman. Ini kecambah resmi yang kita pesan langsung melalui aplikasi Mesawit dengan ke PPKS Medan, teman-teman. Yang waktu itu kita melakukan pemesanan langsung ke PPKS Medan menggunakan aplikasi Mesawit, teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat kecambahnya sudah kita rendam dengan air biasa, teman-teman. Kita tidak menggunakan untuk biasanya ada untuk yang pengendali jamur atau teman-teman, untuk campuran jam untuk mematikan jamur, teman-teman. Tapi kita hanya dengan air biasa, teman-teman. Kita rendam sekitar 10 menit, teman-teman, sebelum kita melakukan penyemaian, teman-teman, atau penanaman kecambah sawit kita ini, teman-teman. Ini memang asli dari KS Medan, teman-teman, karena dari labelnya atau dari dari gambar tulisannya itu jelas, teman-teman, itu dengan menggunakan laser, tidak mudah lepas, teman-teman. Ini cara yang pertama, teman-teman, yaitu kita sebarkan ini, teman-teman. Ini kita sebarkan semua kecambahnya. Apa yang double tone ya kita pisahkan sendiri, teman-teman. Di double tone ini ya kecambahnya yang bermata dua atau lebih, teman-teman. Double tone ini kita pisahkan sendiri. Dan untuk dasarnya atau media tanamnya kita menggunakan tanah top soil dengan campuran, ya kita kasih pupuk dolomit dan pupuk RP untuk membantu proses pertumbuhan akar dari kecambah sawit kita ini agak cepat, teman-teman. Ini kita dengan mencampur ke bagian tanah atau ke tanah media tanam kita dengan pupuk dolomit dan pupuk RP, teman-teman. Ini kita sebarkan dulu ke semua polybag, teman-teman, untuk kecambah sawit yang mau kita semai, karena takutnya nanti kalau kita semai satu-satu untuk kelewatan, teman-teman. Kalau sudah seperti ini kita nantinya akan langsung melakukan penyemaian, tidak akan terlewat, teman-teman, karena sudah ditebar seperti ini, teman-teman. Ini teknik yang kita gunakan untuk melakukan penyemaian, teman-teman. Yang pertama tadi memang pupuk dasarnya, teman-teman, atau media tanamnya menggunakan tanah topsoil yang memang warna hitam ini, teman-teman. Bagus ini untuk media kecambah kita, teman-teman, dengan tambahan pupuk dolomit dan pupuk RP, teman-teman. Ini untuk penyemaiannya ya seperti biasa, teman-teman, yang memang harus kita ketahui yang mana bagian akar dan mana bagian mata atasnya, teman-teman. Ini untuk yang double tone ini memang agak susah, teman-teman, ada yang terbalik kadang, teman-teman. Tapi kalau lebih aman ya kita angkat bagian atasnya ke atas semua, teman-teman. Jadi dia bisa naik sendiri nantinya, teman-teman, untuk pertumbuhan pucuk awalnya, teman-teman. Karena memang ini terbalik ini, teman-teman. Kalau kita letak di bawah nanti satunya tidak bisa tumbuh. Jadi kita angkat seperti ini, teman-teman. Kalau ketemu yang double tone seperti ini, teman-teman. Untuk penanamannya tidak usah terlalu dalam, seperti ini sudah cukup lah, teman-teman. Karena memang kalau terlalu dalam nanti tidak lama pertumbuhannya, teman-teman. Kita bisa juga mati nanti, teman-teman.
Ini untuk double tone seperti ini teman-teman, asal tertutup saja lah teman-teman. Saya tidak terlalu dalam untuk penanaman kecambah sawit kita ini teman-teman. Kalau saya cukup dengan nampak sedikit lah, ada nampak sedikit lah teman-teman untuk kecambah yang mau kita tanam teman-teman. Seperti ini lah teman-teman. Ini juga ada kelihatan lah teman-teman untuk dolomit-dolomitnya ada di bagian tanah atau media tanam kita teman-teman. Seperti ini, jangan sampai salah ya teman-teman untuk bagian akar dan bagian pucuk atasnya ya, tahu lah teman-teman untuk melihatnya teman-teman. Yang bagian agak coklat biasanya itu bagian akarnya teman-teman, yang bagian agak putih-putih itu untuk bagian pucuk atau calon daun lah teman-teman, untuk calon batang dan calon daunnya teman-teman. Kalau yang agak kecoklatan itu untuk calon akarnya teman-teman. Itu yang memang perlu diketahui ya teman-teman, jangan sampai teman-teman salah lah, karena memang pas waktu penanaman kalau terbalik itu ya fatal teman-teman, tidak akan tumbuh dan nanti tumbuh ke bawah teman-teman, karena akarnya ke bagian atas. Ini ya teknik kita yang kita gunakan ya seperti inilah teman-teman, biasa saja teman-teman, asal ya jangan terlalu dalam juga teman-teman di untuk penanaman kecambah kita, ya ada nampak-nampak dikit lah teman-teman. Seperti ini untuk proses kecambah kita, penanaman kecambah kita teman-teman, atau penyemaian bibit unggul kita ini teman-teman. Ini memang kita targetkan untuk persiapan penanaman sawit kita ya, untuk penyulaman lah teman-teman. Khususnya ada berapa pokok atau berapa lahan yang memang masih perlu disulam di tahun 2026 nanti teman-teman, untuk PPKS 239 kita ini teman-teman. Semoga pertumbuhannya akan maksimal teman-teman untuk pembibitan kita ini teman-teman. Dan untuk pemupukannya ya kedepannya kita akan membuat video lah teman-teman untuk pemupukan di kecambah, dalam proses kecambah atau pembibitan sawit kita ini teman-teman. Kita akan buat video tersendiri untuk proses perawatan serta pemupukannya teman-teman. Tapi yang pasti untuk sawit ini, tambah sawit ini, pembibitannya tidak terbuka seperti ini teman-teman. Nantinya akan kita tutup dengan waring lah teman-teman, untuk mengamankan dari ya hama seperti ayam juga bisa mengganggu, serta tikus lah teman-teman. Jadi kalau sudah ditutup waring ya aman-aman saja teman-teman, pastinya teman-teman, untuk menjaga kecambah sawit kita agar tidak diganggu dulu, apalagi masa 1 bulan atau 2-3 minggu awal itu sangat rawan teman-teman. Jadinya kita harus menjaga ekstra, dan juga penyiraman teman-teman, dipastikan penyiraman itu harus rutin teman-teman, ya minimal sekali sehari lah teman-teman. Apalagi kalau musim hujan ya cukuplah sekali sehari teman-teman, yang kalau tidak pagi ya sore teman-teman. Tapi kalau hujannya full pagi sore ya janganlah teman-teman, tidak apa-apa tidak disiram. Tapi kalau panas ya saya pastikan memang harus disiram teman-teman untuk kecambah sawit kita ini teman-teman. Itu seperti itu perawatannya ya. Seperti ada naungan juga teman-teman, ini wajib menggunakan naungan karena sebulan awal itu ya masih belum mampu panas lah teman-teman. Untuk kecambah sawit perlu dibuat naungan. Saya nantinya akan buat naungan ya, tutup lah nanti dengan pelepas sawit atau daun sawit teman-teman. Tapi ya tergantung lah teman-teman, kalau memang cukup dengan waring ya mungkin pakai waring saja teman-teman, untuk menjaga kelembapan atau kepanasan lah dari cambah sawit yang sudah kita semai ini teman-teman. Ini proses penyemaiannya ya seperti ini teman-teman, jangan sampai salah. Ini kunci pertama penanaman kecambah sawit ini, jangan sampai salah, karena ini jelas teman-teman mana akar mana calon batang daunnya, ini jelas teman-teman, karena memang bagian akarnya agak coklatan biasanya teman-teman. Seperti ini ya kita lakukan penyemaian teman-teman. Semoga sawit atau kecambah yang kita semai ini bisa cepat berkembang teman-teman, dan pertumbuhannya bisa kita kejar di waktu 6 bulan atau 7 bulan, bisa kita terjunkan atau kita tanam ke lapangan teman-teman. Karena memang ya target kita 2026 ini ya harus nanam lah minimal
100 butir teman-teman. Ini ada sekitar 120-an butir teman-teman untuk PPKS 239 kita ini teman-teman. Sekitar 120-an butir, memang masih kurang polybagnya, nanti kita akan tambah teman-teman. Masih proses penambahan, kemarin kurang. Dan itu waring yang kita siapkan teman-teman untuk menutupi lokasi pembibitan kita ini teman-teman. Ini kita menggunakan waring ya, ini seperti ini teman-teman. Kita melakukan setelah kita lakukan pembibitan, dan ini naungan yang kita buat teman-teman, tapi masih kurang nih naungannya, ini perlu lebih naung lagi lah teman-teman, karena khususnya bibit masih kecil seperti ini. Dan juga waring ini mengamankan juga dari ayam, dari binatang-binatang pengganggu lah teman-teman, seperti tikus dan lainnya. Ini untuk mengamankan kecambah sawit kita teman-teman, jangan sampai terganggu. Yang selanjutnya memang perlu juga penyiraman teman-teman, jangan sampai lupa penyiraman. Jadi kasihlah space buat kita untuk bisa melakukan penyiraman kepada kecambah sawit kita teman-teman. Ini yang dapat kita bagikan untuk proses pembibitan sawit secara mandiri atau secara skala pribadi lah teman-teman, untuk skala kecil. Untuk pembibitan pribadi, daripada kita beli bibit yang sudah jadi harganya mahal, kita lakukan pembibitan mandiri teman-teman, tapi dengan cara yang memang ya standar lah teman-teman, tidak sembarangan tanam, karena bibit kecambah juga lumayan mahal teman-teman. Ini yang dapat kita bagikan, semoga bisa mengedukasi, membantu teman-teman semuanya, khususnya buat bahan dasar tanamnya, tanahnya, pupuk yang diperlukan, secara tanamnya teman-teman yang dapat kita bagikan, serta perawatan kecambahannya dan pembuatan naungan seperti ini teman-teman. Terima kasih sudah selalu menonton. Salam petani sukses, salam petani sawit dari nol.